Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Perkenalkan, nama saya Resti Lestari dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Implikasi Pendidikan Keluarga Terhadap Perilaku Ihsan kepada Orang Tua Berdasarkan Al-Quran. Adapun poin-poin utama yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, yang ketiga adalah metode atau pendekatan penelitian, yang keempat berkaitan dengan ayat-ayat tentang perilaku ihsan, yang kelima esensi dari ayat-ayat tentang perilaku ihsan, yang keenam adalah pembahasan dan analisa, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu pada poin yang pertama berkaitan dengan latar belakang, bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Karena dalam Al-Quran Allah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Adapun dasar agama Islam memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah Islam, kemudian iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Untuk mencapai perilaku ihsan itu sendiri, manusia harus memiliki atau mendapati 2 tingkatan yang pertama, yaitu Islam dan iman. Adapun perilaku ihsan yang terjadi dalam kehidupan, salah satunya berkaitan dengan perilaku ihsan di dalam keluarga atau ihsan kepada kedua orang tua. Setiap orang tua mendambakan anaknya memiliki budi pekerti luhur dan berhasil. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendidikan keluarga memiliki urgensi yang pertama dan utama. Akan tetapi saat ini banyak peristiwa yang terjadi kurangnya sikap ihsan terhadap lingkungan sekitar, baik yang terjadi dalam sekolah, masyarakat, ataupun keluarga. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah bagaimana pendapat para mufasir tentang makna ihsan kepada orang tua yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana konseptualisasi pendidikan keluarga dan penerapannya dalam Al-Quran dalam kehidupan. Yang ketiga adalah bagaimana implikasi pendidikan dari makna ihsan terhadap pendidikan keluarga. Adapun metode atau pendekatan pada penelitian ini, yang pertama adalah kualitatif, kemudian kepustakaan, dan yang ketiga adalah menggunakan metode tafsir maudhu'i. Selanjutnya, ayat Al-Quran tentang perilaku ihsan. Di sini peneliti menemukan 5 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perilaku ihsan. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 83, yang kedua Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 36, yang ketiga Quran Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 151, yang ketiga Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23, yang kelima adalah Quran Surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15. Adapun esensi ayat Al-Quran tentang perilaku ihsan, yang pertama adalah pendidikan akidah menjadi pendidikan yang utama untuk diberikan oleh keluarga kepada anak-anaknya. Yang kedua, ihsan kepada orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menguatkan ukhuwah Islamiyah dalam mewujudkan perilaku ihsan kepada sesama. Yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi dari perilaku keji. Yang kelima adalah anak menjadi titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua. Dalam pembahasan dan analisa dari implikasi pendidikan keluarga terhadap perilaku ihsan kepada orang tua berdasarkan Al-Quran, yang pertama adalah menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat-ayat yang berkaitan dengan perilaku ihsan, Allah memerintahkan seluruh umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya. Yang kedua, menumbuhkan sikap tawadu, bahwa dalam keluarga anak itu harus diberikan pendidikan berkaitan dengan sikap tawadu atau rendah hati kepada kedua orang tua. Salah satunya memberikan contoh untuk tidak berbuat kasar kepada kedua orang tua, senantiasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua, dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh kedua orang tua. Nah, yang ketiga adalah menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah bukan hanya memerintahkan semua manusia untuk berbuat ihsan kepada orang tua, tapi Allah juga memerintahkan untuk menunjukkan atau melakukan perilaku ihsan kepada semua manusia. Yang keempat adalah menumbuhkan sikap amanah, bahwa
Anak harus menjaga amanah atau menjalankan amanah yang diberikan oleh orang tua. Begitupun sebaliknya, orang tua harus menjalankan atau menjaga amanah yang telah diberikan atau dititipkan oleh Allah berupa anak. Karena semua amanah yang dilakukan atau yang diberikan akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir kelak. Kemudian menjaga keutuhan keluarga. Di sini bahwa perilaku ihsan terhadap kedua orang tua itu harus diberikan sejak anak-anak dalam kandungan, kemudian tumbuh kembang hingga menjadi dewasa. Nah, kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa keluarga memiliki peran yang paling penting dan berpengaruh karena keluarga merupakan lembaga dan pendidikan pertama serta utama. Pendidikan yang diberikan bukan ketika anak sudah memiliki usia kanak-kanak, tetapi pendidikan harus mulai diberikan saat anak dalam kandungan. Ketika anak sudah lahir ke dunia, orang tua memberikan pendidikan akidah, dan saat anak sudah tumbuh kembang, maka sudah selayaknya orang tua memberikan pendidikan sosial untuk menunjukkan perilaku ihsan baik kepada orang tua ataupun kepada yang lainnya. Jazakumullah khairan katsiran, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.